Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan, stay at home. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dara Sri Rezeki dari kelas PIAUD 4B. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengembangan sosial emosional dalam lingkup rasa tanggung jawab diri dan orang lain untuk usia 5-6 tahun. Sebelum saya lanjutkan, kalian bantu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, selamat menyaksikan. Jadi, menurut teman-teman, apa sih rasa tanggung jawab itu? Nah, rasa tanggung jawab ialah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Anak usia dini sudah layak untuk diajarkan mengenai sikap tanggung jawab. Sikap ini sangatlah penting, mengingat bahwa sikap ini akan dibawa hingga kala anak menjadi orang dewasa. Sikap bertanggung jawab memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau bisa disebut STPPA dalam lingkup perkembangan rasa tanggung jawab diri dan orang lain, di dalamnya disebutkan ada 4 poin. Di antaranya, yang pertama, tahu akan haknya. Kedua, menaati aturan kelas. Ketiga, mengatur diri sendiri. Keempat, bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri sendiri. Nah, untuk mengembangkan aspek tersebut, saya akan menggunakan 3 metode. Yang pertama, metode resitasi. Kedua, metode pembiasaan. Ketiga, metode bercerita. Nah, untuk metode yang pertama adalah metode resitasi. Apa sih metode resitasi itu? Metode resitasi adalah pemberian tugas kepada anak, kemudian anak harus mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil karya dari tugas yang diberikan. Nah, dengan metode ini, saya akan memberikan contoh, yaitu saya akan memberikan tugas kepada anak. Sebelum saya memberikan tugas, di sini saya akan memberikan peraturan bagaimana cara mengerjakan tugas tersebut, yaitu metode ini saya akan memberikan contoh pemberian tugas, yaitu saya akan memberikan puzzle untuk setiap anak. Jadi setiap anak akan mendapatkan satu puzzle, dan sebelum saya memberikan tugas tersebut, saya akan memberikan peraturan permainan. Peraturan permainannya adalah nanti setiap anak akan ibu kasih satu puzzle untuk disusun secara benar. Setiap anak tidak boleh berebut atau mengambil puzzle milik temannya. Nah, jika sudah selesai, anak bisa mengajukan jari, lalu ibu akan meneliti pekerjaan hasil dari yang anak kerjakan dan mengoreksi benar atau salah. Contoh di atas, anak dapat mencapai standar tingkat pencapaian perkembangan atau STPPA, yaitu yang pertama, anak dapat mengerti haknya. Yang kedua, anak dapat menaati aturan kegiatan seperti yang telah diberikan guru. Yang ketiga, untuk dapat mengatur diri sendiri seperti mengerjakan tugas dengan baik dan tidak mengganggu temannya. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Ini adalah metode yang kedua. Metode kedua adalah metode pembiasaan. Apa sih metode pembiasaan itu? Metode pembiasaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara teratur, berkesinambungan untuk melatih anak agar memiliki kebiasaan-kebiasaan tertentu seperti dalam hal emosi, disiplin, budi pekerti, kemandirian, penyesuaian, dan lain-lain. Anak perlu dilaksanakan sejak dini untuk mengatur dan menggunakan waktu secara tepat agar kelak dapat menjadi orang disiplin dan bertanggung jawab. Pembiasaan sebaiknya ditanamkan dari hal-hal kecil untuk dilakukan pada anak usia dini. Dari media ini kita dapat menjelaskan atau memberikan contoh dengan melakukan hal-hal sederhana. Yang ketiga adalah metode bercerita. Apa sih metode bercerita itu? Metode bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dengan alat atau disampaikan dalam bentuk pesan, informasi, atau hanya sebuah dongeng yang dikemas dalam bentuk cerita yang dapat didengarkan dengan rasa menyenangkan. Metode ini salah satu cara
Belajar kepada anak, cerita yang harus disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi yang dapat ditangkap oleh anak, sehingga anak dapat dengan mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal baik yang telah terkandung di dalam isi cerita yang telah disampaikan. Ini salah satu cara guru untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak. Cerita yang harus disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, atau informasi yang dapat ditangkap oleh anak, sehingga anak dapat mudah memahami cerita serta meneladani hal-hal baik yang terkandung di dalam isi cerita yang telah disampaikan. Dengan bercerita ini, anak dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik, dapat mengembangkan imajinasi anak, dan dapat membangkitkan rasa ingin tahu anak. Saya memiliki cerita untuk menstimulasi tanggung jawab anak terhadap diri sendiri maupun orang lain. Berikut ceritanya, selamat menyaksikan. Hai, perkenalkan, namaku Oka. Aku berusia 5 tahun. Sebelum Oka berangkat ke sekolah, Oka biasanya berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Tak lupa Oka selalu mencium tangan kedua orang tuanya. Da ayah, da ibu, assalamualaikum. Oka mengayuh sepedanya dan menikmati udara segar di pagi hari. Oka sangat senang dan bahagia. Akhirnya, Oka tiba di sekolah, yaitu di TK Tiara Bunda. Di sini Oka memiliki banyak teman. Oka selalu berangkat tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat untuk masuk ke dalam sekolah. Setelah sesampainya di kelas, Bu Guru datang, lalu Bu Guru memberi tugas yaitu menggambar. Oka pun langsung mengambil pensil yang berada di dalam tas. Kemudian Oka bingung, ternyata di dalam tasnya tidak ada pensil. Lalu Oka meminjam kepada Intan yang berada duduk di sebelah bangkunya. Intan, bolehkah aku meminjam bolpenmu? Intan, bolehkah aku meminjam pensilmu? Boleh. Aku bawa 2 kok. Terima kasih ya Intan, nanti aku kembalikan lagi kok. Bakal aku rawat pensilmu. Iya, sama-sama. Setelah itu, Oka pun langsung menggambar. Kring, kring, kring. Akhirnya, bel istirahat pun berbunyi. Oka dan teman-temannya keluar dari ruangan kelas. Kami mengisi waktu istirahat dengan bermain petak umpet. Tibalah pada akhir pembelajaran. Akhirnya, kami pulang. Sebelum pulang, kami biasanya mencium tangan ibu guru, lalu mengucap salam terlebih dahulu. Dadah Bu, Oka pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ya Oka. Waalaikumsalam. Sesampainya tiba di rumah, Oka mengganti pakaiannya, lalu bersiap-siap untuk makan siang. Oka sangat senang makan sayur, supaya badan Oka selalu sehat. Sebelum Oka makan, biasanya Oka membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah makan siang, Oka ingin bermain bersama teman-temannya. Sebelum Oka pergi, Oka biasanya berpamitan dulu kepada ibu. Ibu, bolehkah aku bermain bersama teman-temanku? Ya nak, boleh. Tapi ibu beri waktu sampai jam 4 sore ya. Jangan sampai lebih dari jam itu. Iya Bu, Oka pergi dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak. Setelah menentukan permainan, kami pun memilih untuk bermain kasti. Kami senang bermain ini agar badan kita sehat dan kuat. Akhirnya, Oka pun mulai merasa lelah
Dan sebelum jam 4, Oka pun sudah berada di rumah. Jam 8 malam, ayah pun pulang. Setelah lelah bekerja seharian di kantor. Setelah Oka mengetahui bahwa ayahnya sudah pulang, Oka bergegas untuk ke dapur dan mengambilkan segelas air minum untuk ayahnya yang telah letih seharian bekerja di kantor. Piar! Gelas pun pecah. Oka pun bingung. Oka takut kalau ibunya tahu dan memarahinya. Setelah itu, Oka tetap menyajikan minuman untuk ayahnya dengan gelas yang baru. Ayah pun senang ketika melihat Oka memberikan segelas air minum kepada dirinya. Oka, terima kasih ya. Iya ayah, sama-sama. Lalu ketika Oka beranjak ke dapur, ibu datang. Oka panik, Oka bingung. Oka harus jujur atau tidak? Lalu setelah Oka menceritakan semuanya, ibu pun tidak marah. Ibu bangga kepada Oka karena telah jujur atas kesalahan yang Oka perbuat. Kami hidup bahagia, berperilaku baik itu menyenangkan. Dari kami, Oka dan keluarga. Terima kasih. Nah, bagaimana teman-teman ceritanya? Menyenangkan tidak? Judul dari video tadi adalah berperilaku baik itu menyenangkan. Jadi, apa sih yang bisa diambil dari cerita tersebut? Itu berterima kasih ketika mendapatkan sesuatu dari orang lain. Terus, ada juga meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Atau bisa jujur jika kita melakukan kesalahan. Nah, dari video tersebut ada banyak hal yang dapat diambil untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.